Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas mengenai hiruk-pikuk pemblokiran sejumlah situs karena sampai batas terakhir tidak juga mendaftarkan PSE-nya atau tidak mendaftarkan bahwa dia adalah penyelenggara sistem elektronik. Seperti yang kita tahu, kalau Anda punya website, pokoknya menyelenggarakan sistem elektronik itu harus mendaftar melalui layanan pendaftaran PSE Kominfo. Kemarin kan sudah saya bahas mengenai PayPal yang sudah diblokir ya, yang menimbulkan hiruk-pikuk di kalangan netizen. Nah, kali ini saya akan membahas lagi, tetapi tidak membahas mengenai PayPal, tapi mengenai judi online. Nah, di kalangan netizen juga hiruk-pikuknya bertambah, katanya, loh, kok PayPal diblokir, judi online tidak diblokir? Blokir dong, ya kan? Kan kita sudah jelas bahwa pornografi dan judi online itu harus diberantas gitu ya. Nah, ini kenapa ada judi online tak diblokir? Apakah gara-gara judi online itu mendaftar PSE gitu ya sehingga tidak diblokir? Ya kan lucu juga ya kalau ada judi online tapi dia daftar PSE, gimana tuh? Gara-gara sudah daftar jadi legal kan? Enggak juga ya. Tapi kita ikuti dulu ya beritanya sampai selesai supaya jelas apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini ada beberapa pakar, satu orang lah minimum ya, yang menuding bahwa Kominfo tak profesional karena judi online itu tak diblokir ya. Nah, ini beritanya baru beberapa hari ya. Nah, di sini ada seorang namanya Ahmad Nur Hidayat. Dia adalah pakar kebijakan publik. Dia menuding kebijaksanaan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE gitu ya, lingkup privat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tak profesional dan tebang pilih. Astaga, gila ini dituding gitu ya katanya. Jadi katanya di sini terkait penerapan aturan PSE, Kominfo terlihat tidak profesional. Hal ini terlihat dari tidak diblokirnya layanan judi online, katanya ya. Pernyataan resminya Ahmad Nur Hidayat ini ya. Nah, merujuk dari pernyataan Ahmad ini, katanya menurut CNN, setidaknya terdapat 3 platform judi online yang dinyatakan terdaftar PSE dan tidak diblokir. Setidaknya ada 3 ya, mungkin lebih. Ini kan katanya yang dia tahu ada 3. 3 layanan tersebut adalah Top Fun, Domino QQ, dan Situs Slot ya. Nah, waduh menarik nih ya. Kata Ahmad ini ketiganya memberikan layanan judi online berbahasa Mandarin bersama dengan hadirnya konten-konten pornografi yang secara jelas dilarang oleh Kominfo. Astaga, heboh juga nih ya. Padahal Kominfo mengeluarkan kebijaksanaan PSE untuk melindungi publik dan memberantas pornografi dan penjudian di ranah internet ya. Menurut dia, ini menimbulkan kesan tidak profesional. Ini disebabkan oleh ketidakpahaman. Dituding tidak paham gitu ya. Pihak Kominfo ini tidak paham terkait layanan aplikasi yang sebenarnya. Jadi Kominfo dibilang katanya di sini dia malas melakukan recheck, apalagi merespon pengaduan publik terkait layanan sebenarnya. Meski katanya Kominfo sudah memiliki aplikasi menerima pengaduan. Iya, Kominfo punya aplikasi untuk menerima pengaduan. Kalau Anda tahu ada judi online benar-benar yang benar judi gitu ya, tidak diblokir, Anda bisa memberikan pengaduan melalui layanan pengaduan Kominfo gitu ya. Jadi dituding oleh Ahmad, loh padahal kan sudah ada layanan pengaduan, loh kenapa tidak ditindaklanjuti? Kira-kira seperti itulah maksudnya ya. Kemudian katanya selain gak profesional, kata Ahmad, katanya kebijakan PSE dari Kominfo terkesan terbang pilih terhadap aplikasi asing katanya ya. Ia mengambil contoh layanan game yang hadir di Indonesia. Kominfo mengklaim selalu berkeinginan game dikembangkan oleh pelaku industri dalam negeri. Bagus dong. Jadi Kominfo turut menggalakkan agar game-game dalam negeri ini
berkembang gitu ya. Tapi kata Ahmad, tidak semua game produksi dalam negeri memiliki grafis, konsep dan kelancaran yang memuaskan bagi pengguna game online di tanah air daring ya. Nah, sikap dari Kominfo ini menurut Ahmad sebagai praktek untuk membatasi layanan internet bagi masyarakat Indonesia. Memang benarlah kita di satu sisi harus mendukung perkembangan game produksi dalam negeri, tapi bukan berarti orang harus gitu pakai game dalam negeri. Kalau dilihat game luar negeri tetap lebih menarik, ya silakan saja gitu ya. Nah, jadi seakan-akan menurut Ahmad sikap Kominfo ini sebagai praktek untuk membatasi layanan. Ya, ini kan kata Ahmad ya, yaitu urusan Ahmad lah ya. Saya cuman menyampaikan di sini. Nah, di sini katanya lagi, publik ini sekarang seakan-akan tidak punya alternatif selain menerima layanan game dalam negeri yang belum memuaskan. Kata Ahmad lagi, kesan ini menyebabkan Kominfo seperti anti aplikasi asing dan hendak menjadikan Indonesia sebagai negara yang membatasi kebebasan dalam menjelajahi internet. Padahal internet itu seperti yang sudah saya bahas sebelumnya adalah suatu dunia maya yang tidak ada batasnya, walaupun tetap ada aturan-aturan di setiap negara ya. Contohnya di Indonesia bahwa situs itu harus terdaftar dalam PSE ya. Nah, sebagai informasi ya, kemarin kan sudah saya sebutkan, pendaftaran PSE ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik serta peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Kemarin kan sudah saya bahas ya, LBH menganggap ini berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya nggak tahu lah ya apakah nanti akan ada gugatan class action, saya nggak tahu gitu ya. Karena sebuah peraturan atau peraturan menteri itu tidak boleh berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak tahu di Undang-Undang Dasar 45 pasal mana. Kalau benar itu berbenturan, maka peraturan menteri ini bisa digugat dan bisa diminta untuk dibatalkan. Tapi itu ya bagi mereka yang menggugat. Nah, katanya di sini Kominfo menyatakan PSE yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau ada situs aplikasi yang mau beroperasi di Indonesia harus wajib mengikuti aturan, yaitu mendaftarkan situsnya, aplikasinya dan sebagainya ya. Tapi ya menarik juga ya, kalau saya punya situs judi online, saya daftarkan PSE-nya dan dapat tanda daftar sehingga tidak diblokir. Nah, maka dari itu seharusnya Kominfo selain sebuah situs sudah terdaftar melalui aplikasi pendaftaran PSE juga harus dicek apakah misalnya aplikasi atau situs yang didaftarkan itu benar-benar bukan judi, bukan pornografi. Kan lucu ya kalau ada situs pornografi kemudian didaftarkan PSE gitu ya. Jadi legal, kan nggak begitu seharusnya, oke? Nah, di sini, nah sahabat saya nih ya, Pak Dirjen Aptika, Aplikasi Informatika, Pak Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa Kominfo itu membuka diri ya bagi para penyelenggara game dari luar negeri yang ingin beroperasi, tapi silakan ikuti aturannya gitu. Nah, sebagai kita tahu kan, Kominfo sudah memblokir sejumlah situs karena mereka belum mendaftar sebagai PSE di Indonesia. Salah satu PayPal yang kemarin saya bahas ya, dan beberapa game luar negeri ya. Nah, ya kan ada yang game luar negeri seperti apa? Steam, Dota 2 dan Counter Strike Global Offensive ya yang diblokir. Nah, per hari Minggu yang lalu Pak Samuel juga mengatakan bahwa Steam, Dota 2 dan Counter Strike Global Offensive CSGO sedang dalam proses pelengkapan pendaftaran PSE. Ketiga game ini dipastikan akan segera dibuka setelah kelengkapannya dipenuhi. Menarik ya? Nah, di sini dikatakan mereka, maksudnya game-game asing ini sudah menghubungi pihak Kominfo ya, menyatakan akan memproses PSE, pendaftaran PSE-nya sehingga dalam waktu singkat mereka sudah bisa melengkapi dan bisa beroperasi lagi ya. Nah, kemudian nah ini yang menariknya. Kan tadi ada pakar kebijaksanaan publik yang mengecam Kominfo. Nah, Samuel menjelaskan ya, merespon tudingan dari pakar kebijaksanaan publik itu ya.
dia mengatakan, Pak Samuel maksud saya, bahwa yang dimaksud tadi adalah situs misalnya seperti Domino QQ. Nah, Domino QQ itu menurut Pak Samuel bukanlah situs judi katanya. Saya juga nggak ngecek nih ya, melainkan permainan kartu domino biasa ya. Jadi namanya aja cuman Domino QQ katanya, tetapi itu cuman permainan kartu domino biasa ya. Bukan judi katanya. Silakan download dan nanti bisa terlihat kalau itu bisa dimainkan tanpa menggunakan uang kalau kita piawai menggunakannya katanya ya. Kita nggak perlu beli koin kok katanya ya. Kira-kira gitu ya. Kalau memang koinnya habis ya. Nah, kemudian menanggapi tudingan bahwa Kominfo tidak ngecek dan segala macam, Kominfo bilang di sini dia sudah melakukan pengecekan mengenai situs tersebut. Nah, ini bagus lah ya. Sebabnya kan lucu ya, kalau ada situs judi, benar-benar judi ya, menggunakan uang taruhan, cuman didaftarkan PSE-nya, terus dianggap legal, ya harus dicek. Jadi ini benar. Jadi pihak Kominfo harus benar-benar melakukan pengecekan, dan Pak Samuel menyatakan sudah melakukan pengecekan sehingga tetap layak dianggap boleh beroperasi sebagai PSE ya. Di sini dia sudah cek bahwa permainan kartu domino itu cuman permainan online, bukan judi katanya. Nah, jadi jelas ya, ini sudah diklarifikasi oleh Pak Samuel Abrijani. Nah, jadi dengan demikian silakan kalau Anda ada menemukan suatu situs judi yang masih bisa beroperasi di Indonesia, masuk ke websitenya Kominfo, laporkan ya, supaya untuk segera diblokir. Dan itu memang harus diblokir, karena apalagi dengan peraturan PSE seperti ini, dia pasti tidak mendaftar. Kalau dia mendaftar pun tetap harus dicek, bener gak itu cuma permainan online, bukan judi. Kan lucu ya, kalau ada situs judi karena dia mendaftar PSE jadi legal, nggak boleh. Tetap Kominfo akan mengecek. Jadi kalau ada yang kelewat misalnya, laporkan saja supaya ditutup itu situs judi. Nah, lanjut. Pertanyaannya berikutnya, kan kemarin tuh tanggal 1 Agustus katanya ya, Pi Network akan heboh gitu. Hebohnya apa juga saya nggak tahu gitu ya. Tapi itu nggak heboh-heboh gitu ya. Saya juga bingung nih, apakah Pi Network mendaftarkan situsnya melalui pendaftaran PSE-nya Kominfo. Kalau misalnya Pi Network ternyata tidak mendaftar, seharusnya Pi Network juga diblokir. Ya saya nggak tahu ya, apakah sudah didaftarkan atau belum, ya? Atau belum didaftarkan tapi kelewat gitu ya, sehingga mungkin tidak terdeteksi gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pi Network sudah didaftarkan sehingga para pionir tetap bisa klik jeder gitu ya. Kalau nggak didaftarkan itu ya di dalam layanan PSE Kominfo, maka itu Pi Network bisa diblokir. Nah, jadi Kominfo bisa aja juga tolong dicek, karena saya cek di daftar PSE asing, saya nggak ketemu Pi Network, atau mungkin saya kelewat gitu ya. Mudah-mudahan sih sudah terdaftar sehingga para pionir tuh masih punya kerjaan tiap hari klik petir jeder ya, terus berhalusinasi. Oke, nah ini sebelum saya tutup, nih ada satu komunikasi antara pionir ini loh, pionirnya Pi Network, dia ditagih hutang. Nah, Anda lihat di sini lah ya, penagih hutang yang berwarna hijau. Dia bilang apa? Selamat malam. Kami dari Aku Pinjam, sepertinya ini pinjol ya, pinjaman online. Mau mengingatkan Bapak atau Ibu untuk segera melunasi tunggakan yang sudah berbulan-bulan jatuh tempo. Kemudian kami tunggu itikat baiknya. Anda mau membayar dengan mentransfer atau kolektor kami yang mendatangi Anda? Gimana katanya. Kemudian si yang ditagih ini ternyata pionir Pi Network. Dia jawab apa? Iya, nanti saya akan lunasi kalau koin Pi saya sudah listing. Kapan listingnya coy? Kalau perlu saya beli perusahaan tempat Anda bekerja. Iya gaya nih ya. Jangan ngancam saya katanya ya. Saya ini calon miliarder. Koin Pi saya sudah list. Kalau Pi itu sudah listing, dia jadi miliarder katanya ya. Kemudian debt collector ini mungkin nggak ngerti, bilang, saya menghubungi Anda mau menagih hutang Anda yang sudah jatuh tempo 3 bulan. Lunasi hutang Anda selanjutnya
atau debt collector kami yang akan mendatangi Anda. Dia masih ngeyel. Dia bilang apa ya? Enggak bisa dibilangin ya. Nanti kalau Pi sudah listing, saya lunasi. Perlu Anda tahu, koin Pi saya itu satu koin itu 4, berapa? 6 miliar. Cia, 4,6 miliar rupiah. Dan saya punya 1.200 koin. Bayangkan sama Anda, berapa nilai kekayaan saya di masa mendatang? Triliuner dia gitu ya, kira-kira ya. Sudahlah, jangan ganggu. Lagi mau tidur nih saya. Selamat malam. Nah, inilah yang saya bilang bebek dungu, halu, dan idiot gitu ya. Yang masing mengharapkan nanti kalau Pi coinnya listing, satu koinnya 4,6 miliar. Mengalahkan Bitcoin yang sekarang lagi jatuh di cuman 300 juta. Jadi nanti katanya Pi coin kalau listing harganya bisa 10 kali lipat dari Bitcoin ya. Lah inilah bebek dungu, halu, dan idiot ya. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai PSE yang menimbulkan hiruk-pikuk di kalangan netizen. Hubungannya dengan judi online tadi sudah diklarifikasi oleh Bapak Dirjen Aplikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abdujani Pangerapan, dan mengenai Pi Network yang saya tidak tahu apakah dia sudah terdaftar atau belum sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Kalau belum, ya pasti akan diblokir. Kalau sudah, silakan happy jeder gitu ya. Dan terus berhalusinasi seperti tadi. Kalau ngutang ditagih, bilang aja Pi coin Anda banyak, nanti Anda jadi miliarder ya. Demikian saja bahasan saya ini. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.